Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Remira Studio. Kita kali ini akan membahas tentang Odoo lagi di versi Odoo Community yang 14, karena sebentar lagi akan rilis yang 15 ya, sekitar bulan Oktober. Nah, untuk kesempatan video saat ini atau kali ini menjawab beberapa pertanyaan di komen, yaitu ada yang menanyakan bagaimana cara menginstal tema untuk Odoo ini ya. Kebetulan di sini saya sudah siapkan untuk tampilan demonya. Yang pertama ini dashboard tampilan Odoo yang belum kita pasang temanya atau kita install temanya, dan di sini di mode window privat satunya. Nah, ini untuk tampilan yang sudah kita install temanya, jadi mirip tampilan enterprise lah kurang lebih ya, padahal ini community. Kalau kita lihat di setting di sini, kita klik settingnya ya, itu ada keterangannya bahwa ini adalah yang community edition ya di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ini kuncinya adalah kita memasang add-ons, tambahan-tambahan ya ke aplikasi Odoo ini. Nah, sekalian nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana menginstal modul accounting ini. Ini kan kalau untuk versi 10 ke atas kurang lebih ya, itu kan modul accounting itu sudah untuk yang versi enterprise ya. Cuma dari beberapa pengembang itu membuatkan add-on tambahan ya untuk yang versi community, sehingga versi community bisa muncul add-onnya ini, bisa muncul modul accountingnya ini kalau kita install. Nah, ini bagaimana bisa masuk dalam list di app Odoo ini ya, di app lokalnya, di apps lokalnya ini muncul modul yang bisa kita install, terutama modul accounting karena bawaannya hanya invoicing ya. Nah, pertama kita siapkan dulu modul-modul yang akan kita install. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan atau yang belum mempunyai modul accounting ini add-onnya, teman-teman bisa ke ini ya, apps.odoo.com, terus cari untuk versi Odoo teman-teman yang dipakai dari mulai versi 10 ke atas ya, 11, 12, 13, 14. Nah, kemudian carilah yang tentunya yang free. Nah, ini dari Odomat sudah menyediakan di sini juga dia sampai versi 12 ya. Jadi kalau dari awal dia 12, 13, terus yang sekarang 14. Nah, ini free. Nah, di sini akan didemokan untuk yang versi 14. Jadi saya download yang versi 14 ya. Nah, download. Tunggu sebentar. Nah, sambil proses download berjalan, nah, kemudian kita cari lagi untuk yang backendnya ya, tema backendnya. Ini sambil menunggu downloadnya selesai, coba kita pakai kolom pencarian aja ya, backend gitu misal ya. Oh, belum ketemu, mungkin kita ganti ya, backend. Saya agak lupa kata kuncinya. Kalau kita cari di ini mungkin ini ya. Oh, bukan. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip ini ya. Cuma kita juga cari yang dari Odomatch ya. Odomatch juga menyediakan. Kita pilih versinya. Ntar masih loading ya, internetnya agak lambat.
Nah, ini bisa juga pakai ini Open Works ya. Ini dari Open Works. Ini kebetulan ini yang dari MOOC IT ya. Nah, teman-teman pilih salah satunya yang mana. Kalau yang di tampilan ini yang saya pakai ini, saya kalau yang hijau ini biru ini saya pakai yang ini ya. Nah, ini dia betul yang dari OpenWorks ya, saya pakai yang ini. Nah, kita klik aja. Nah, ini ada untuk versi 14 nya. Sebentar, ini kok lama sekali downloadnya, kenapakah? Nah, ini sama download juga, teman-teman download. Wah, lumayan besar ya, nggak apa-apa, saya sudah menyiapkan yang sudah saya download. Nah, ini jika sudah berhasil di download, di sini memang saya sudah pernah download ya, saya sudah kumpulkan yang biasa saya butuhkan. Nah, di sini ada add-onnya ya. Nah, akuntingnya mana ini? Sebentar. Enter. Nah, ini ya. Sorry. Kayaknya salah deh. Ini sudah selesai belum sih yang satu? Oh, sebentar lagi ya. Oke, sambil ditunggu. Nah, intinya di sini saya agak lupa naruhnya di sini apa kayaknya. Oh, bukan. Jadi karena di sini saya untuk server Odoo-nya menggunakan Linux yang saya jalankan di virtual machine, jadi nanti add-on ini akan saya upload. Kalau teman-teman install langsung di lokal sistem operasi teman-teman, entah itu Linux atau Windows ya, berarti teman-teman tinggal memindahkan ke directory add-onnya aja. Jadi saya akan meremote ke, nah ini virtual machine Linux saya yang saya gunakan sebagai server Odoo-nya. Jadi saya remote ya, IP-nya di sini. Jadi saya buka Explorer satu lagi. Nah, saya akan meremote ke nomor IP-nya ya, 168.75.129. Nah, ini memang untuk pet add-on-nya sudah saya share sehingga bisa saya akses. Nah, di sini kalau kita lihat lewat server Linux-nya ls ya. Nah, di sana ada namanya foldernya, ini mungkin nggak begitu kebaca ya. Di sini namanya custom add-on, cd custom add-on. Nah, ini nama foldernya di server Linux saya enter, saya ls. Nah, ini nama-namanya ya, nama-nama yang sesuai terlist di sini ya ketika saya remote. Nah, jadi untuk add-on yang sudah saya download kemudian saya ekstrak, saya upload ke sini. Kalau teman-teman nggak nginstal di virtual machine, langsung saja tinggal di copy ke folder add-on Odoo teman-teman semua. Coba saya lihat downloadnya apa. Nah, ini dia. Untuk yang ini akunting sudah selesai di download ya. Oh ya, akunting sudah, tinggal nunggu yang backend. Nah, sembari nunggu yang backend selesai, di sini yang untuk modul akunting saya ekstrak dulu ya. Nah, ekstrak. Nah, ini ada kurang lebih berapa folder ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti teman-teman kelima folder ini dijadikan dalam satu folder lagi bisa, atau mungkin
dipisah-pisah begini juga nggak apa-apa. Terus teman-teman copy ke directory add-on masing-masing server Odoo teman-teman ya. Nah kalau di sini berarti saya upload ke sini, saya kopikan ke ini ya, custom add-on yang ada di apa namanya, yang mana sih tadi alamatnya. Nah, saya tutup ya. Oke. Jadi teman-teman nanti copy ke sini ya. Kalau misal teman-teman juga mungkin kayak saya pakai virtual OS, atau mungkin teman-teman langsung install di sistem operasi teman-teman ya, entah itu Windows atau Linux, tinggal cari folder add-onnya, kemudian copy ke sini. Nah, terus tugas kita selanjutnya adalah mengkonfigurasi alamat add-on tambahan ini. Kalau di Linux di sini kita edit alamatnya ada di sini ya, sudo nano etc odoo.conf gini ya. Nah, kalau di Windows kurang lebih itu seingat saya ada di program file Odoo server. Kalau enggak teman-teman juga search lah ini ya, odoo.conf ini. Kurang lebih alamatnya ada di program file Odoo server, nanti ada odoo.conf. Nah, kita buka. Saya masukkan password dulu. Nah, di sini di baris pertama ini ya, terutama teman-teman, ini di add-on pad. Di add-on pad ini untuk yang paling kalimat yang paling depan ini nggak usah diapa-apain, nggak usah diutak-atik. Nah, di sini saya deskripsikan sesuai urutannya ya. Di sini karena saya menggunakan Linux, jadi urutan padnya seperti ini. Kalau mungkin nanti teman-teman yang menggunakan Windows, depannya di sini C.2 program file apa gitu kan, dan seterusnya ya. Ini karena Linux saya jadi begini. Nah, ini secara general custom add-on. Di sini semua add-on saya masukkan di sini. Ada yang saya spesifikasikan di sini kayak yang apa ini untuk bank rekonsiliasi, terus ada juga inventory barcode scanning, karena kan barcode scanning juga adanya untuk di enterprise. Nah, terus juga untuk yang ini ya, rekonsil ini. Nah, rekonsil terutama di versi 14 ini juga ditiadakan, jadi saya tambahkan ya. Untuk di video berikutnya nanti saya lihatkan perbedaannya yang rekonsil yang tidak ada di versi 14 community. Nah, teman-teman definisikan saja di sini, kemudian file odoo.conf ini teman-teman simpan ya. Nah, setelah itu restart Odoo servernya. Kalau di Linux menggunakan perintah sudo service odoo restart gini ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Windows itu kalau nggak salah di setting service, nanti di situ ada servicenya Odoo. Teman-teman tinggal klik aja ya, klik restartnya atau klik stop, nanti start lagi. Kalau Windows sih tinggal klik-klik juga bisa ya. Tapi kalau Linux yang Linux server ini ya, ini kan edisi Linux server ya, Ubuntu server ini. Jadi harus menggunakan command line begini. Nah, teman-teman nanti tinggal restart. Kalau sudah restart, kita kembali ke dashboard Odoo kita yang belum kita install ya. Nah, bagaimana caranya agar tampilan add-on yang kita tambahkan ini muncul? Kita pergi ke setting dulu. Nah, di sini ya. Jadi kalau yang belum menggunakan backend tambahan, jadi menunya seperti ini. Kalau yang sudah menggunakan backend tambahan atau tampilan tampilan ini yang kayak enterprise ya, di sini kan ada navigasi, di sini juga ada tampilan ikon-ikonnya juga. Nah, kita ke setting ya, ke setting, kemudian teman-teman aktifkan developer mode. Nah, yang paling atas saja ya, aktif the developer mode. Nah, kemudian kita kembali lagi ke
apps ya, sorry, ke apps ya. Kita kembali ke apps. Nah, di atas ini muncul tambahan-tambahan menu ya. Tadi kan hanya 2, apps sama update ya. Nah, kita pilih yang update apps list ya. Klik, terus kita klik update. Tunggu beberapa detik, setelah itu kita akan coba cari. Nah, ini kalau yang akunting memang dia tampil pertama sendiri ya ini. Nah, kita akan cari yang ini agar tampilannya ini seperti Enterprise ya. Kita close saja di sini. Tadi kan saya downloadnya pakai yang ini ya, material ya, OpenWork material. Coba di sini saya cari dengan material, ada nggak nih? Nah, ada ternyata ini ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal install aja ya, klik install. Nah, tunggu refresh. Nah, akhirnya jadi ya ini. Nah, ini kenapa seperti ini, karena kita perlu melakukan refresh ya. Jadi kita logout dulu ya agar refresh ikon-ikonnya. Nah, kemudian kita masukkan kembali. Saya pakai email ini kalau nggak salah tadi. Nah, ternyata masih ya. Ini kayak perlu di clear chat ini. Oke. Kita lakukan clear chat dulu ya, teman-teman. Jadi nah, browsing datanya kita clear dulu ya. Semuanya aja all time ya. Nggak apa-apa lah, all time semuanya. Kita clear. Nah, kalau sudah kita coba lakukan login lagi. Nah, kita pakai ini ya tadi ya, auto demo ya. Saya pakai email ini, masukkan password dan login. Bismillah, semoga jadi ya. Nah, ini ya, ternyata kita harus clear chat browsernya dulu ya. Nah, jadi ini hasil dari add-on yang kita download ini ya. Jadi add-on ini kita download, kita upload di directory add-on Odoo kita, kemudian kita definisikan alamat add-onnya yang ada di OdooConf ya teman-teman. Jadi saya bikin rangkumannya ya, biar nah, oke. Jadi step-stepnya yang pertama download add-on yang akan tambahkan, terus ekstrak ya, file add-onnya ya, kemudian upload ke directory add-on Odoo. Setelah diupload, kita definisikan alamat alamat add-on tambahan yang ditambahkan ya. Kemudian restart service Odoo. Nah, keenam, teman-teman masuk ke modul apps Odoo ya, kamu dalam mode developer mode. Nah, terus update
tulis. Nah, terus sorry 8 ya, cari modul dari add-on yang di-upload, kemudian install. Nah, kurang lebih langkahnya ada 8 ini ya teman-teman. Nah, untuk penambahan modul accounting juga sama teman-teman. Di sini karena masih versi community, jadi dia hanya ada ini ya, invoicing saja gini ya. Jadi nggak ada modul accountingnya, karena nanti terutama di modul accountingnya itu kita akan nyeting chart of account ya, dari suatu lembaga yang menggunakan lembaga atau perusahaan atau apalah instansinya ya, itu akan disetting chart of account-nya. Jadi kita perlu modul accounting tersebut. Nah, di sini sudah selesai ya saya downloadnya, ya sudah. Nah, kita lihat di folder download. Nah, modul accountingnya ini kita upload ya. Ini kita upload, misalnya kita copy terus upload di ininya ya, di servernya sini. Nah, ini kan ada, sudah saya upload. Kemudian kita sama ke menu setting, aktifkan developer mode. Nah, setelah itu ke menu apps ya, untuk penambahan modul apa yang akan diinstalkan, kita ke menu apps ini. Kemudian agar muncul auto accounting ini, kita update app list dulu ya. Kalau belum di-update apps listnya ini nanti belum muncul ya. Ini karena saya sudah melakukan update app listnya jadi muncul. Jadi teman-teman ke sini klik update-nya. Nah, kalau sudah, kita klik install si modul accounting ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ya sudah ya. Di sini kalau dilihat di sidebar juga sudah ada modul accounting. Kalau kita lihat di tampilan icon, wah, biasa ini minta di ini lagi ya, clear chat lagi. Nah, di sini ada menu accounting ini teman-teman ya. Nah, kalau kita buka, nah ini dia. Kalau kita lihat di konfigurasinya, sekarang kita sudah punya chart of account. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi kita nanti tinggal setting chart of account ini sesuai dengan kebutuhan di instansi atau perusahaan yang teman-teman mungkin bekerja di situ, atau mungkin teman-teman sebagai ownernya, atau mungkin ya sebagai konsultannya di situ ya. Jadi teman-teman tinggal merubah chart of account ini sesuai yang dipakai di instansi teman-teman semua. Nah, ini gampang, tinggal klik ini, cash bisa diedit ya, nama-namanya ya. Nah, ini klik edit. Ini juga untuk nomor-nomor sewanya kan ini memang masih sampel standar ya. Ini teman-teman bisa ganti, kayak misal nanti ini dari kepala satu itu mungkin harus ada tanda minusnya begini gitu ya. Ini tinggal teman-teman ganti aja ini. Kita save ini ya. Nah, itu kan ada tanda minusnya. Saya balikin lagi ya, karena ini sampel paling standarnya. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara install add-on tambahan, terutama untuk tampilan ini ya, tampilan dashboardnya agar seperti enterprise. Dan yang
paling penting juga agar di versi community ini ada modul akuntingnya ya. Jadi kan modul akuntingnya di sini juga kita nanti akan melakukan rekonsiliasi pembayaran gitu kan. Nah, berikutnya nanti di edisi selanjutnya kita akan membahas cara impor ini ya stok opname, karena di inventory-nya Odoo 14 ini ternyata untuk stok opname ini kita ke operation ya, inventory adjustment ini ternyata ada caranya agar kita bisa mengupload file Excel yang isinya hasil data stok opname. Karena kalau stok opname barangnya ada ratusan, harus kita generate satu-satu di sini kan ya pegel juga gitu kan ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas cara upload file Excel yang berisi data inventory, dan sesuai janji saya nanti kita akan bahas juga tentang bank rekonsiliasi yang nggak ada di versi 14 ini. Kita juga nanti akan install modul add-onnya ya, karena ini add-onnya sedang saya siapkan juga, yang kemarin saya download dari GitHub itu. Nanti akan saya share kalau mungkin teman-teman membutuhkan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya, tutorial kali ini mungkin masih banyak kekurangannya. Jika teman-teman masih ada kebingungan atau kesulitan mengenai cara menginstal modul-modul tambahan atau add-on tambahan ini untuk versi community, bisa teman-teman tulis di komentar pertanyaannya, atau mungkin langsung direct WhatsApp yang ada di deskripsi agar mungkin bisa saya respon langsung. Terima kasih atas waktunya sudah menonton tutorial yang sederhana ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.